Gue yakin bagi sebagian orang di luar sana kalau habis beli iPhone ya kan di terutama di iBox atau di tempat-tempat resmi lainnya, gue yakin kalau ngelihat case-case yang dijual di etalase itu kayak bawaannya tuh pengen beli gitu. Nah, tapi ada tapinya gitu. Biasanya case yang dijual itu harganya jutaan ya kan. Nah, sedangkan case yang lu lihat ini harganya cuma 30 ribuan men. Ya, wah, lu nggak salah dengar. Di iPhone seri 12, seri paling baru yang seharga motor, gue pakai case-nya itu harganya cuma 30 ribuan. Berhubung karena konten yang seperti ini jarang banget untuk dibuat, jadi jarang lah orang ngebuat konten-konten begini, ya kan curcol-curcol mengenai case yang harganya nggak ngotak, murahnya bukan mahalnya nggak ngotak, tapi murahnya nggak ngotak seperti case 12 mini, iPhone 12 mini yang lagi lu lihat di video ini. Jadi gimana sih rasanya apa ya yang gue rasain selama gue make iPhone 12 mini dengan case yang murah meriah kayak gini. Oke, ini gue coba balik lagi ke iBox tapi di WP ya. Gue nggak ke iBox ya juga. Nah, di sini gue pilih ke aksesoris Apple. Di sini ada banyak banget dia kayak random gitu, campur gitu ya kan. Ada mulai dari earphone, ada case-case dan lain-lain, ada keyboard buat iPad, dan banyak banget. Nah, di sini ada tuh iPhone 12 Pro Max Silicon dengan MagSafe-nya ini harganya 1.040.000-an, 1.049.000. Dan ada yang seri iPhone SE 2020 740 ribuan ya kan. Nah, ini dia nih. Ada iPhone 12 Pro Max dan yang mini juga mirip-mirip lah harga bentukannya seperti ini. Ngomongin soal harga, harganya sekitar 1.049.000. Apakah worth it atau tidak? Ini yang versi orang beli. Jelas, ini bagus dan nggak perlu gue bahas karena bahas dari punya gue. Jadi bagaimana dengan ya kan silicone case yang gue punya yang harganya cuman 30 ribuan. Jadi wah gila sih kalau dibandingin ya kan kalau di compare ya kan misalnya kayak lo beli yang harga sejuta ya kan dan dibandingkan dengan punya gue ya kan komparasi dengan punya gue kira-kira apa sih perbedaannya? But ya di video kali ini gue nggak bikin video komparasi perbedaannya, tapi gue pengen curat-curat aja, curcol-curcol aja mengenai silicone case yang gue punya ini yang gue pakai ya kan yang harganya cuman 30 ribuan ya kan 30 ribuan 30 ribuan gak tuh 30 ribu cu. Jadi 30 ribu gue dapat cover buat iPhone 12 mini gue dan ini sudah dipakai sekitar berapa lama ya? Wah, udah lama lah pokoknya dari gue pakai HP ini jeda seminggu 2 minggu gue langsung beli ya kan dan akhirnya barangnya nyampe langsung gue pasangin. Nah, di sini gue pengen cerita kenapa gue suka banget sama silicone case yang lagi gue kasih lihat ke lu ini. Pertama, dia gila sih. Ini overall ngelindungin banget dibandingkan bentar nih gua ambil. Dibandingkan dengan ini, ya kan, jelly case. Nah, yang biasa kebanyakan dipakai sama orang. Nah, yang ini harganya itu sekitar berapa ya? Gue lupa. 13 ribu apa ya? Lupa gue. Yang ini harganya 31 ribu apa 30 ribuan. Ya sekitar segitulah harganya. Sekitar 30 ribu sekian. Gak nyampe 35 ribu, murah banget dibandingkan tadi yang harga kita obrolin ya kan. Di iBox itu 1 jutaan. Itu pun udah ada diskon dikit-dikit ya kan. Tapi menurut gue original lebih bagus. Kualitas original, aksesoris original itu lebih baik dibandingkan apa yang gue punya ini. Jadi kalau dibandingkan dari segi harga jelas ini menang. Tapi kalau dari segi kualitas ya udahlah ya, gue nggak usah cekcok-cekcok bacot sana sini udah jelas lah. Ini jauh lebih buruk dibandingkan yang originalnya. Tapi di sini gue pengen ngasih tahu kenapa gue suka banget sama silicone case, bukan silikon ya. Ini apa sih namanya? Ya, rubber case yang gue punya ini. Ini kenapa gue betah pakai ini dibandingkan pakai ini? Kalau kalau saat gue pakai, gue sebenarnya tipikal orang yang jarang pakai case-case gitu. Tapi biasanya gue pakai kayak lagi pengen pergi aja. Tapi kalau di rumah seharian biasanya gue buka aja HP, enak aja gitu megang tanpa cover-coveran. Nah, kalau yang jelly case yang seperti ini yang banyak banget hampir semua HP itu rata-rata orang pasti ada orang genrenya tuh pakai case tuh yang begini aja gitu, pakai cover yang begini aja ya nggak sih? Nah, yang Jellycase yang gue punya ini adalah salah satu yang paling banyak dipakai di seri iPhone 12.
Bedanya sama rubber case yang model ala-ala yang dijual di iBox tadi harga 1 jutaan. Ini pertama, dari segi kameranya dia ngelindungin baju. Ini dari kameranya dia mendem banget. Nah, sedangkan si rubber case-nya ini dia tebal banget, tebal parah. Jadi bagian kamera bagian kamera itu kayak kelihatan mendem aja gitu. Jadi ini kalau jatuh melindungin banget, pakai banget. Dan itu yang pertama. Itu yang pertama yang gue suka. Yang kedua adalah kalau jellycase itu dia tipis banget ya kan, tipis. Bahkan kalau lu taruh di kulit dan lu jalan gini nih, lu tekan-tekan pakai jari gini itu berasa. Sedangkan di sini enggak. Ini dia tebel, padat dan enggak terlalu berat sih. Impactnya apa? Ya HP-nya jadi terlihat rada tebel nih, rada tebel-tebel gimana gitu. Tapi nggak ganggu banget gitu dibandingkan apa yang diberikan sama si case yang satu ini. Tebal tapi nggak tebal banget tapi fungsional. Daripada ini ketipisan, tapi kalau HP lu jatuh di aspal pakai ini nggak selamat. Yakin gue. Jatuh lu dari motor nih misalnya. Lu taruh kantong ya kan, taruh di kantong celana dan waktu lu lagi bawa motor HP lu jatuh ya kan dan kebetulan lu pakai jelly case yang model begini. Ya udah, wassalam aja tuh HP ya kan. Pasti kalau benturannya terlalu keras, ini pasti kelepas nih dari HP. Ini jelly case nih gampang banget kelepas dari HP. Sedangkan ini keras banget, jadi dia kayak bakal tetap berusaha untuk melindungin gimana pun HP ini terbentur-bentur gitu. Jadi menurut gue ya ada plus ada minus. Jadi tambah tebal tapi lebih terlindungin. Nah, yang gue rasa ini gue singkirin dulu lah ya. Nggak guna. Yang gue rasain sama si case yang lagi gue pakai ini ya kan. Karena gue belinya 30 ribu bukannya 1 juta. Apa sih yang gue rasain? Yang pertama, ini sepele banget. Logo Apple ya. Logo Apple ini kalau gue bandingin sama punya temen gue yang original. Ini dia kayak sedikit bisa memudar gitu cu. Dia kayak gimana gitu ya. Logonya tuh kayak apa ya. Ada beberapa bagian kayak yang udah apa ya, catnya itu kayak udah luntur gitu di lambang Apple ya gitu. Sedangkan yang original enggak. Temen gue make di seri iPhone 8 kalau nggak salah, 8 7 itu sama. Dan ini padahal gue beli baru, temen gue make lama dan temen gue logo Apple masih jelas banget sedangkan ini udah tidak kayak kusam gimana gitu, kayak ngeluntur gitu logo Apple di sini. Tapi overall kalau dilihat tuh masih ketara cu. Logo Apple tuh masih kelihatan banget gitu. Nah, sedangkan case yang gue rasain ini memberikan perlindungan yang gimana ya gue ngejelasinnya tuh gitulah. Gue kehabisan kata-kata men karena ini memang menurut gue ya udahlah. Ini udah menurut gue udah termasuk pelindungan yang maksimal sih yang diberikan sama si case yang harganya cuman 30 ribu. Ini gue kasih lihat di bagian belakangnya, bagian dalamannya maksud gue. Nah, meskipun harganya murah, nih gue kasih lihat terlalu agak keras nih. Nah, ini dia kayak bludru-bludru gitu. Ini lembut banget. Ini lembut banget, lembut parah. Jadi kalau lu pakai, lu lepas pasang ini nggak nyebabin HP lu kayak baret apa scratch atau gimana karena ini di bagian samping-sampingnya ini gila sih. Ini kayak apa ya? Tuh, kayak benar-benar ngelindungin banget lah kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Kayak ngelindungin parah lah. Jadi dipakai bagian dalamannya lembut, jadi nggak bikin apa ya? Nggak bikin iPhone 12 mini lo ini kayak bakal baret. Biasanya kalau pakai case yang keras banget, itu bagian sudut-sudut itu kayak lecet. Apalagi iPhone 12 yang seri 12 biasa itu, wah bagian sudut-sudut itu catnya nggak terlalu kuat cuy. Jadi menurut gue ini berguna banget ya kan. Ini bahannya ini enak gitu. Ini lembut banget sih. Ini asli. Ini dipegang lembut parah. Dan ini gue kasih lihat tuh kalau ini tebel banget nih di bagian cover kamera. Jadi ya gitu deh. Ngelindungin banget lah. Terus tombol-tombolnya bagian pertombol-tombolan, tombol power, volume up, volume down. Ini salah satu minus sih menurut gue ya. Dia karena ini agak keras, nggak terlalu keras sih, lembut sih, tapi nggak lembut-lembut banget. Kadang gue kalau pengen screenshot kayak malah keslip gitu, karena volumenya belum ketekan. Karena gue nekannya kayak ya gimana sih kayak pengen screenshot tekan dadakan gitu, cekrek gitu. Tapi karena volume ini rada keras, jadi ya gitulah. Tapi ya harganya murah ya kan, mau diapain lagi gitu harga murah ya lu mengharap banyak ya, lau sehat gitu. Tapi ya udahlah overall itu aja sih yang bisa gue ceritain ke lu mengenai case ya kan di saat orang lain yang beli case ya kan di iBox harga 1 juta gimana nasibnya
Ya kan? Gimana nasibnya kawan? Kalau beli case cuma 30.000 ya kayak gua lah ya. Dan lu bisa lihat sendiri, ini melindungin banget. Gue udah pernah jatuh, HP ini udah pernah jatuh 2 kali dan pakai case ini jatuh sekali, pakai case ini jatuh sekali. Jadi ya kalau pakai case ini dia kayak ada lecet gitu di bagian kamera, jatuh sekali ke lantai dan jatuh lagi. Pakai ini kagak ada lecet sama sekali. Jadi menurut gue case yang harga 30.000 pun itu worth it banget buat lo beli. Sumpah serius deh. Gue nggak bohong. Tapi gitu. Gue lebih menyarankan, lebih menganjurkan buat beli yang produk originalnya ya kan. Entahlah itu maupun aksesoris, maupun itu HP-nya sendiri atau spare part yang lu ganti. Ya kalau pengen merasakan line up dan merasakan apa ya lingkaran setan Apple yang sesungguhnya, coba deh lu pakai serba original semua. Gue yakin lu bakal ketagihan sih. Swear, gue nggak bohong men.